Recording in progress. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai untuk pertemuan terakhir ya, untuk gawat darurat ya. Siap, Pak. Oh ya, untuk kelas Kairatu saya tidak mengajar keperawatan dewasa ya. Saya cuma ditugaskan di kelas Ambon doang tuh. Bentar ya. Oke, sebelum kita mulai, saya absensi dulu ya. Iya, Pak. Apong Sina ada? Hadir, Pak. Oke, Arini Ode, Hadir, Pak. oke. Asmarani, Hadir, Pak. oke. Beatrix, Beatrix ada? Tidak ada, Pak. Iya, hadir. Beatrix, mana? Beatrix ada, Beatrix Pak. ada? Mana dia? Mana Beatrix? Mana? Halo? Dia ada, Pak. Mungkin jaringannya kurang bagus. Oke, tidak ada ya. Pak, Beatrix Britney, ada, Pak. Ini, Pak. Biar saya yang tunjuk bareng kamera. Kayaknya dia kamera yang tidak bagus, Pak. Ada, Pak. mana Beatrix? Oke. Saya, Pak. Britney, Hadir, Pak. on cam. Pak, mohon maaf. Jadi, Pak. Silakan di on cam. Sebentar, Britney, saya pun kameranya sih, jadi saya ada akan di Fami punya, Pak. Kamera. oke. Carmila, Hadir, Pak. Dewi Priscilia, Dewi, Pak. oke. Dila Kilbaren, Dila, Eka Putri, Hadir, Pak. Elma Liana, Elsa, Fahmir, Hadir, Pak. Farola, Hadir, Pak. Felicia, Hadir, Pak. Fati, Flanti, Gersi, Gracia, Hadir, Pak. Hasni, Hasni, Tidak ada, Pak. Hadir, Pak. Hilary, Hasni ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hasni atau Hilary? Hasni, Pak. Oke. Hilary, Hadir, Pak. Imelda, Hadir, Pak. Kezia, Hadir, Pak. mana Kezia? Saya, Pak. Kezia, Saya, Pak. Marla, Marla mana? Mei, Mirnawati, Hadir, Pak. Nilamuna,
Hadir, Pak. Nurvina, Hadir, Pak. Odenova, Hadir, Odenova, Pak. Ode Siti, Hadir, Pak. Penina, Hadir, Pak. Permatasari, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Rahmatia, Renis, Rindu, Saya Pak Roy hadir. Berto, Rindu ada. Ya Pak. Roy Berto, Roy Berto ini sudah tidak aktif lagi ya, Famir. Iya, Pak. Sarawati, Hadir, Pak. Saya, Hadir, Pak. Sartika, Hadir, Pak. Sita, Hadir, Pak. Siti Nadia, Hadir, Pak. Sri Mutia, Pak Sri sudah tidak kuliah lagi Pak. Susmiati, Hadir, Pak. Teresia, Hadir, Pak. Trifosa, Hadir, Pak. Pak izin, Wasarmi, Hadir, ya, Pak. Pak. Minggu pertama saya hadir, Pak, tapi di absen saya tanpa keterangan, Pak. oke nanti habis kuliah dulu ya. Siapa? Makasih, Pak. Ya, Wasarmi, Hadir, Pak. Yuliana, Hadir, Pak. oke. Yang belum disebutkan namanya, Izin, Pak. Elmaliananya izin, Pak. Sakit. terus berikutnya, Ada surat sakitnya, Pak. Iya, Pak, ada surat mana? sakit. Ada, Pak. Coba Fahmir kirim ke saya. Siap, Pak. Mau kita kirim, Pak. Itu namanya tadi? Elmaliana, Pak. Ada kayaknya. Itu masih bisa vaksin. Coba kirim dulu Fahmir, saya lihat. Pak, siap, Pak. Oke. Mohon maaf izin Pak. Hmm. Eh, Bagaimana? nama saya tidak ada di absen ya Pak. Tanya Ibu Ayu ya, soalnya ini di formnya ini dari Ibu Ayu nih. Baik Pak, terima kasih. Oke. Coba japri beliau sekarang. Izin, Iya, Pak, surat sakitnya sudah saya kirim. JT Ibu Ayu. Dia sakit apa ini? Tidak ada keterangan. Oke. Sakit apa? Oke, semoga lekas sembuh ya. Oke. Coba kita ini ya, diaktifkan dulu semua webcam, camnya. Oke, kita ini ya, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Bentar, saya ini dulu. Coba diulangi lagi. 1, 2, 3.
Oke, layar kedua. Satu, dua, tiga. Britney, coba di on cam. Mohon maaf, Pak, saya Kameranya kamera sedang jadi, Pak. Tidak jadi, Oke. Pak. Jadi Jadi saya saya sementara sementara gabung sama Famir, Pak. Oke. Oke. Kita mulai ya. Sudah belajar kan? Hmm? Bentar, saya lihat dulu ini. Bentar, saya buka slide-nya dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hari ini ya, kita akan membahas sebuah tema besar nih. Bagaimana hasil penelitian terbaru, ya, tren dan isu terkini, serta praktik berbasis bukti atau istilahnya adalah evidence-based practice atau EBP, ya, EBP, diterapkan pada pasien dengan kegawat daratan di berbagai sistem tubuh. Ya, untuk kegawat daratan adalah area yang menuntun kita bertindak secara cepat, kemudian tepat dan aman. Semua keputusan klinis yang kita buat itu akan berdampak langsung pada nyawa pasien. Pertanyaannya, kira-kira apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata kegawat daruratan? Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata kegawat daruratan? Ada yang bisa? Izin, Pak. Silakan, BC. BC atau Bace? Bace, Pak. Oke, silakan Bace. Menurut saya terkait dengan kata kegawat daruratan mungkin yang ada di bayangan saya itu sesuatu yang sifatnya kritis dan perlu penanganan segera. Good. Ada yang lain lagi? Ada yang mau berargumen? Oke, jadi di mana kalau misalkan kata kegawat daruratan itu benar adanya ya, itu merupakan suatu kondisi yang kritis ya, yang mengancam nyawa dan membutuhkan intervensi secara segera seperti itu. Rasionalnya kegawat daruratan itu ditandai dengan apa? Life threatening condition, artinya yang harus segera ditangani secara cepat seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini ya ada 3, yaitu yang pertama adalah kalian akan memahami hasil-hasil penelitian terkini yang relevan dengan gawat darurat. Kedua, kita analisis bersama tren dan isu yang sedang dihadapi baik secara level global ya maupun nasional. Ketiga, kita fokus pada bagaimana menerapkan EBP itu atau evidence based practice ya di IGD agar pelayanan kita juga sesuai dengan standar internasional. Seperti itu. Pertanyaannya, mengapa penting menetapkan tujuan pembelajaran sebelum kuliah? Ada yang bisa berargumen? Kenapa harus ditetapkan nih tujuan pembelajaran sebelum kuliah? Ada? Tujuannya apa? Kalau misalkan ada tidak dosen yang lain itu di dalam slide-nya itu mencantumkan tujuan pembelajaran? Ada tidak? Ada, Ada, Pak. Pak.
Misalnya Anda sebagai mahasiswa terbesit tidak? Oh, kenapa kok setiap pembelajaran itu harus ada tujuan? Agar Supaya mahasiswa tuh mengetahui arah, ya. Mahasiswa itu tahu arah pembelajaran itu seperti apa, sehingga Aledong itu bisa fokus, ya. Fokus dan capaian kompetensi itu lebih jelas, seperti itu, ya. Bisa dipahami? Oke, kita flashback lagi ya. Konsep dasar gawat darurat itu adalah life threatening condition yang membutuhkan penanganan segera. Prinsipnya ya ada 3, yaitu cepat, tepat, dan aman. Cepat artinya adalah intervensi itu tidak boleh ditunda. Ya, tepat itu artinya adalah sesuai dengan protokol dan bukti ilmiah atau istilahnya evidence based practice. Seperti itu. Aman, dia itu berarti menjaga pasien sekaligus tenaga kesehatan. Sehingga gawat darurat itu bisa terjadi di berbagai sistem tubuh, diantaranya apa? Jantung, paru, ya, trauma, saraf, obstetri, hingga anak-anak. Seperti itu. Kita langsung bahas satu-satu. Kenapa kok ini ya? Penelitian itu menjadi dasar dari semua protokol yang kita gunakan. Ya, American Heart Association atau AHA, dia menghasilkan guideline. Guideline itu panduan. Ya, guideline. Kemudian namanya guideline terkait dengan resusitasi jantung paru. Pasien yang notabene dia henti nafas, henti jantung, itu panduannya dari AHA. Kemudian ada namanya Advanced Trauma Life Support atau ATLS, ya, menjadi standar manajemen terkait dengan pasien dengan kasus trauma. Surviving Sepsis Campaigns atau ASC, dia itu memberikan panduan penanganan sepsis tanpa adanya penelitian. Praktek kita itu hanya berdasarkan kebiasaan ataupun pengalaman. Itu tidak boleh. Padahal keselamatan pasien itu menuntut adanya bukti ilmiah atau berdasarkan evidence base. Seperti itu. Pertanyaannya, apa risiko jika praktik gawat darurat itu tidak ada berbasis pada penelitian? Ada yang bisa berargumen? Apa risiko jika praktek gawat darurat itu tidak berbasis penelitian? Silakan. Risikonya apa kalau misalkan tidak berbasis pada penelitian? resikonya itu adanya tindakan-tindakan yang tidak efektif, Pak. Nice. Pak, mohon izin. Tindakan bisa saja tidak memberi manfaat atau bahkan buang-buang waktu yang berharga. Misalnya teknik resusitasi yang tidak sesuai dengan standar, pasien akan kehilangan kesempatan untuk hidup. Oke. Brand lagi? Pak, mohon izin. Silakan, Britney. Iya, Pak. Pak, kalau menurut saya, kalau pendidikan itu sangat penting dalam radar itu karena yang pertama, membantu agar tidak salah sasaran dalam intervensi, kemudian bisa menjadi tidak salah juga mendeteksi dalam penentuan pasien karena penelitian ini kan bisa dibilang bahwa sesuatu yang memang sudah dicari tahu dahulu kebenarannya untuk membantu dalam gawat darurat. Itu mungkin menurut saya, Pak. Good. Sebenarnya kayak gini, apa sih resiko kalau misalkan praktek gawat darurat itu dia tidak berbasis pada bukti atau bukti ilmiah ya, ataupun berbasis penelitian? Yang pertama adalah berkaitan dengan variasi praktik yang tidak seragam. Karena tidak ada pakemnya, tidak ada dia punya panduan guideline-nya. Ya, itu satu. Terus yang kedua,
bisa mengakibatkan peningkatan risiko malpraktek, ya kan? Dan yang terakhir adalah outcome pasien itu lebih buruk seperti itu. Kenapa? Sehingga risikonya itu ya seperti tadi. Dan munculnya pentingnya penelitian dalam gawat darurat seperti itu. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari penelitian kardiovaskuler ya. Pada pasien dengan STEMI, masih ingat STEMI? Anda sudah belajar kardiovaskuler kan? Di semester 3. Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, Anda kan sudah belajar nih di semester 3 kan, sistem kardiovaskuler kan? STEMI itu apa? STEMI itu adalah ST elevation myocardial infarction. Artinya, itu penyakit yang diakibatkan karena dari infark miokard, ya. Golden period-nya itu adalah 30 menit dari pintu IGD, ya. 30 menit dari pintu IGD sampai pemberian obat fibronolitik seperti itu. Penelitian juga menunjukkan mortalitas itu dia turun hingga 25% bila ini dipenuhi seperti itu. Pada pasien henti jantung, kualitas CPR ya atau cardiopulmonary resuscitation itu sangat menentukan keberhasilan. Dan defibrilasi itu dia bisa meningkatkan survival ya angka kehidupan hingga 40% seperti itu. Pertanyaannya, mengapa defibrilasi dini itu sangat penting pada pasien dengan cardiac arrest? Tahu defibrilasi nggak, Seng? Kejut listrik. Kenapa dengan itu penting sekali untuk pasien dengan apa istilahnya cardiac arrest? Tahu cardiac arrest nggak, Seng? Jantung berhenti. Kenapa defibrilasi ataupun kejut listrik itu dia sangat penting? Ada yang bisa menjawab? Tahu defibrilasi nggak, Seng? Halo, Ya, Pak. kalian sudah diajar ke belum terkait dengan kardiovaskuler di semester 3? Tahu itu kan? Dibahas tidak ASCAP untuk apa infark miokard? Infark miokard. Ya Allah, galap. Kamu pernah bahas Kak Seng? Tahu bikin ASCAP-nya Kak Seng? Karena keperluan dewasa sistem kardiovaskuler itu saya ngajar juga nanti yang apa di semester 3 yang sekarang ini. Iya, Pak. Beritanya diajarkan tidak? Infark miokard. Hmm. Aja. Jantung itu kan ada electrical jantung atau arus listrik. Itu namanya apa? Di dalam Defibril. jantung. Eh. Di dalam jantung tuh ada electrical jantung. Anda tahu Kak Seng kalau misalnya kesetrum itu kenapa kok langsung terkejut? Langsung dengan respon apa ya refleks kayak gitu langsung menghindari arus listrik, langsung tangan tepat terpental. Itu kenapa? Pernah dibahas ke Seng? Allahu Akbar. Ini kamu mau gawat darurat, kamu sinto kardiovaskuler bagaimana ini? Hmm? Oke, alasannya apa? Karena defibrilasi ventrikel itu hanya bisa dikoreksi dengan defibrilasi. Artinya, tahu ventrikel Kak Seng? Ventrikel itu fungsinya untuk apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ventrikel itu fungsinya untuk apa? Izin Pak untuk memompa Oh, jantung. Oke, Memompa untuk memompa jantung. Dia dapat kekuatan untuk memompa jantung tuh dari apa? Dia bisa pompa jantung tuh karena apa? Hmm? Ya Allah, kalian kalau sing tahu anatomi fisiologi ini gak lahap nih. Baru mau turun digadar lagi. Pasien mati langsung banyak.
Hmm? Sudah lulus toh keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler toh? Sudah, Pak. Apa? Sudah, Pak. Kok bisa? Britney, silakan. Tuhan nih. Udah Pak. Dia untuk pompa jantung nih. Dia bisa pompa jantung tuh karena apa? Ada apa? Berkat sistem kelistrikan dari otak, Otak Pak. Pak. Salah. Sel-sel otot jantung, Pak. Ya, otot jantung tuh dia bisa bergerak tuh karena apa, Mas Armi? Ada apa? Adanya sinyal listrik. Ya, sinyal listrik tuh dari mana? Beta ingin kamu asah otaknya harus lebih diasah lagi. Oksigen, Pak. Hah? Apa kaitannya oksigen dengan listrik? Barang ini avatar. Eh, Dari node sinus Pak. Alat pemicu jantung. alam jantung, Pak. Apa Britney? Nodus sinus, Pak. Node sinus. Apa itu node sinus? Alat pemicu, alat pacu alami yang dimiliki oleh jantung, Pak. Itu bukan namanya node sinus, cuy. Nodus elektrikal jantung ini harus dihafal di luar kepala. Ya, Ada yang Pak. namanya SA node, SA node, ya, sama Ya. AV node. SA node itu fungsinya adalah untuk menggerakkan ventrikel jantung biar dia itu bisa pompa. AV node itu fungsinya untuk merelaksasi jantung. Yang kamu istilahnya tahu yang loop dup loop dup loop dup itu loh. Suara jantung tuh. Ih, kamu belajar banyak-banyak ya. Jadi saya mungkin harus flashback ulang ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti kamu bisa tanya di dosen pengampu mata kuliah yang sebelumnya. Itu PR-nya kalian, ya. Seperti itu. Ini kardiovaskuler. Kita bahas yang berikutnya adalah respirasi. Ya. Pada pasien PPOK, eksaserbasi akut, ya. Tahu eksaserbasi nggak, Seng? Eksaserbasi. Apa itu eksaserbasi? Hmm? Kamu tahu apa itu eksaserbasi? Eksaserbasi? Ada bisa jawab? Itu kondisi ketika penyakit kronis tiba-tiba memburuk atau kambuh, Pak. Ya, dia itu kekambuhan, ya. Penelitian membuktikan bahwa pemberian ventilasi non-invasif sejak dini itu dia bisa menurunkan kebutuhan intubasi invasif hingga sekitar 40%. Ya. Pada pasien ARDS atau acute respiratory distress syndrome, ya, posisi prone atau pronasi, posisi pronasi. Posisi pronasi kan, sayang? Supinasi, pronasi, Allahu Akbar. Tahu, Pak. Apa itu pronasi? Kayak bagaimana? Posisi Posisinya kayak gimana? saat yang kurang, Pak. Ya, tengkurap, ya, lebih dari 16 jam sehari terbukti menurunkan mortalitas. Apa itu mortalitas? Apa itu mortalitas? Angka kematian. Angka kematian. Terus, yang berikutnya lagi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa steroid pada pasien asma eksaserbasi juga efektif mencegah kekambuhan. Itu berdasarkan evidence base. Jadi ini bisa ditunjang ya. Misalnya ada yang mau kalau penelitian tentang KMB, Gadar. Nah ini adalah dia punya evidence base-nya. Nanti bisa dijadikan acuan seperti itu. Semoga ya. Terus yang berikutnya, pada pasien dengan trauma, ya,
Advanced Trauma Life Support atau ATLS itu adalah protokol global yang menurunkan angka kematian trauma hingga 20%. Prinsipnya adalah melakukan primary survey ya dengan pendekatan ABCDA. Airway itu wajib harus diamankan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian breathing, circulation, disability, dan exposure. Semua dilakukan cepat dan sistematis seperti itu. Saya izin dulu ya, saya angkat telepon. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu? Mm-mm. Mm-mm. Oh, enggak apa-apa. Nanti manual aja Bu. Manual aja Bu. Manual aja Bu. Nanti ditransfer saja nomor rekeningnya. Nanti baru Ibu kirim ke saya. Nanti saya kirim ke panitia. Oh, ada di itu Bu, di G-form-nya. Heeh. Nggak usah Bu, nggak usah Bu. Nah, saya sudah sampaikan ke panitia. Oke Bu, makasih. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf ya, terdistract. Ada dari Poltekkes Jayapura mau ikut kegiatan. Terus sampai mana tadi ya? Oke, ini ATLS itu pokoknya prinsipnya ABCDE itu harus dilakukan. Terutama adalah terkait dengan airway, kemudian sampai di berikutnya. Pertanyaannya, mengapa airway itu menjadi prioritas pertama? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Masih ingat materi yang kemarin? Otak itu tanpa oksigen tuh masih bisa hidup toh? Berapa lama? 4 sampai 6 menit, Pak. 4 sampai 6 menit. Iya, Silakan disengkot pautkan. Alasannya apa? Karena tanpa airway itu pasien tidak bisa bernafas. Ya, kan jalan nafas. Kalau misalkan kamu ibaratnya makan nih, makan bakso. Tatalang itu dia pun biji bakso tuh. Tersumbat di kamu tenggorokan. Kira-kira kamu rasa bagaimana? Rasa mau mati? Atau bagaimana? Notabene kan pernafasan tidak bagus toh. Sesuai dengan berdasarkan evidence base bahwasanya otak itu tanpa oksigen itu bisa hanya sekitar 4 sampai 6 menit. Seperti itu. Habis itu baru kematian batang otak. Seperti itu. Berikutnya, kita bahas terkait dengan penelitian pada pasien stroke. Ya, pada stroke ada yang namanya berdasarkan evidence base itu adalah edukasi fast, face dropping, ya, arm weakness, speech difficult, time to call hospital. Ini terbukti meningkatkan deteksi dini. Jadi, Aidon bisa lakukan penelitian yang sama, serupa. Oh iya, deteksi fast ini dia pada pasien stroke ini bagaimana sih? Kalau misalkan berminat di KMB dan Gadar. Seperti itu. Terus, pemberian RTPA atau rekombinan tisu plasminogen activator ya dalam 4,5 jam pertama itu sangat krusial. Ingat, setiap menit keterlambatan berarti ya jutaan neuron itu dia hilang. Seperti itu, impuls saraf. Pertanyaannya, mengapa screening fast itu penting di masyarakat? Ada yang bisa menjawab? Deteksi dini stroke. Kenapa penting untuk masyarakat? Ada yang bisa menjawab? Izin Pak. Silakan. Menurut saya, ini penting karena supaya masyarakat bisa mendeteksi secara dini atau dia bisa mengetahui secara dini dalam tubuhnya itu dia bisa kena stroke atau tidak. Begitu, Pak. Lagi, yang lain?
Izin, Pak. Silakan. Silakan. Untuk ACTVS itu digunakan untuk membantu seseorang mengenali tanda-tanda awal stroke. Mm-mm. Kenapa penting? Dan Kenapa penting? Agar apa? Deteksi dini itu dilakukan sejak awal. Jadi masyarakat itu bisa tahu sebelum pasien itu sampai di IGD. Jadi itu adalah apa ya? Tindakan awal gitu loh untuk pencegahan untuk keluarga ataupun masyarakat seperti itu. Ya, selanjutnya untuk obstetri, ya, magnesium sulfat terbukti efektif mencegah kejang ulang pada eklamsia. Kamu sudah lulus maternitas toh? Sudah lulus maternitas kah belum? Apa itu eklamsia? Hmm? Eklamsia itu adalah Komplikasi hipertensi pada saat apa? kehamilan, Pak. Apa itu preeklamsia? Apa bedanya preeklamsia dan eklamsia? Preeklamsia itu pada saat kehamilan. Eklamsia itu pada proses melahirkan. Seperti itu. Ya Allah, kamu nggak lapi. Kamu harus banyak belajar, Kak. Kemudian ada riset juga menunjukkan bahwasanya AMTSL atau Active Management of Stage of Labor itu dia mencegah perdarahan postpartum yang merupakan penyebab utama kematian ibu. Nanti ada dong bisa penelitian jika berminat di maternitas. Kemudian pemberian antibiotik yang cepat pada pasien dengan sepsis atau apa itu sepsis? Kalau sepsis kasih. Respon tubuh. Respon Itu tubuh karena respon. apa? Adanya infeksi, infeksi Iya. nosokomial. Infeksi nosokomial tuh didapatkan bayi itu karena apa? Satu, tidak dijaga hand hygiene. Maksudnya perawat mau gendong atau apa keluarga yang mau gendong itu tidak pernah cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Itu bisa mengakibatkan sepsis. Tanda-tanda sepsis itu adalah apa ya ketidakseimbangan termoregulator atau dia bisa hipertermi kemudian bisa hipotermi artinya dalam 2 jam dia bisa hipertermi 2 jam berikutnya dia juga bisa hipotermi itu namanya bisa menimbulkan diagnosa ketidakseimbangan termoregulator. Jadi kamu belajar banyak-banyak ya. Kemudian di Indonesia ya penelitian menunjukkan masalah utama pada pasien dengan apa namanya overcrowding di IGD. Overcrowding itu apa? Penumpukan pasien di IGD. Pasien terlalu banyak. Chaos. Ya. Dan keterlambatan dalam pemberian antibiotik pada pasien dengan sepsis. Ini berbeda dengan negara maju yang lebih fokus pada inovasi teknologi. Ya. Tantangan kita adalah bagaimana menerapkan guideline internasional dengan keterbatasan lokal. Pertanyaannya, apa dampak ya atau gap antara guideline internasional dan praktik di Indonesia? Dampaknya apa? Dampak terkait masalah. Misalnya, gate internasional kayak begini nih, standarnya sangat luar biasa nih. Tapi dibandingkan dengan praktik di Indonesia itu bagaimana? Dampaknya apa? Dampaknya otomatis outcome pasien itu dia menurun. Karena apa? Intervensi tidak optimal. Karena apa? Keterbatasan apa saja? SDM, ya kan? Keterbatasan apa lagi? Sarpras, sarana dan prasarana. Betul tidak? Seperti itu. Ya, kamu bingung. Kan dari tadi ada yang banyak yang menguap. Berikutnya, kalau kita lihat dari berbagai penelitian,
ya, baik itu kardiovaskuler, respirasi, trauma, stroke maupun obstetri, ya, semuanya itu dia menekankan pada satu hal yang sama, yaitu kecepatan intervensi, ya, ketepatan prosedur dan penggunaan protokol standar yang berbasis pada bukti. Hasilnya apa? Yang konsisten. Kalau misalkan hasil yang konsisten, dia dapat apa? Mortalitas dia menurun, komplikasi dia berkurang, dan kualitas hidup pasien itu akan semakin meningkat. Di level global, tren itu menunjukkan trauma lalu lintas, ya, menjadi penyebab utama kematian pada usia produktif. Ya. Kemudian STEMI kini tidak hanya menyerang usia tua, tapi juga anak muda karena pola hidup yang tidak sehat. Stroke dan sepsis juga dapat meningkat pesat, ditambah lagi dengan adanya bencana alam atau disaster yang menyebabkan kejadian mass casualty yang menuntut sistem gawat darurat itu yang siap siaga. Kalau tren di Indonesia, ya, kalau kita bicara konteks Indonesia, data menunjukkan bahwa penyakit tidak menular seperti jantung, stroke itu dia mendominasi di IGD. Trauma lalu lintas tetap menjadi penyebab utama kematian usia produktif. Di sisi obstetri, perdarahan postpartum dan eklamsia masih menjadi penyebab kematian pada ibu. Seperti itu. Itu adalah tren yang terjadi di Indonesia. Kemudian, terkait dengan ini ya, isu terkait dengan overcrowding. Overcrowding itu artinya overload. Pasien IGD itu dia banyak sekali. Ya, overcrowding di IGD itu adalah masalah besar, terutama di rumah sakit rujukan. Pasien menunggu lebih dari 6 jam sebelum mendapatkan pelayanan. Alhasil kayak apa? Dong kayak istilahnya lontang-lantung di IGD. Ada yang dong punya overbed, dong taruh di apa namanya tempat bed yang kecil kayak gitu-gitu sampai IGD-nya penuh. Itu biasa terjadi pada kondisi ya COVID-19 dan sebagainya. Kadang-kadang juga yang lain. Seperti itu. Dampaknya jelas itu adalah keterlambatan terapi. Kemudian mortalitas juga meningkat. Dan tenaga kesehatan juga mengalami burnout. Masih ingat burnout? Keletihan. Seperti itu. Berikutnya masalah lain adalah apa? Keterbatasan sumber daya manusia. Rasio perawat dan dokter di IGD itu masih jauh dari ideal. Selain itu, peralatan emergensi sering tidak lengkap dan distribusi fasilitas kesehatan tidak merata antara kota besar dan daerah terpencil. Seperti itu. Pertanyaannya, mengapa distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata itu berbahaya untuk sistem gawat darurat? Bisa ada yang jawab? Mengapa distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata itu berbahaya untuk sistem gawat darurat? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok bahaya? Ini Trifosa Pemukas yang ada. Ini Susmiati apalagi dia dapat lihat dia pun atap sah. Saya Kakang ada Garong nih, ini. Pak. Tidak, Pak. Apalagi yang saya Latupono. Cuma muncul dia punya apa? Hiasan dinding itu. Ini, Pak, saya mau jawab, Pak. Silakan. Ini, Pak. Maaf. Pertanyaannya, Silakan. mengapa distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata untuk sistem gawat darurat? Menurut saya, tenaga itu kesenjangan wilayah dan perkotaan dan perdesaan, Pak. Maksudnya, dalam arti tenaga kesehatan lebih banyak
terkonsentrasi di kota besar yang memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap, peluang karir dan kualitas hidup lebih baik. Kemudian Ya, daerah kenapa terpencil, berbahaya? iya Pak, Eh, Kenapa berbahaya? karena ini Pak, berbahaya itu karena jika contohnya ini Pak, contohnya kalau di desa-desa kadang bisa kita lihat bahwa kurangnya perhatian untuk tenaga kesehatan, sehingga jika ada terjadi sesuatu dalam gawat darurat, contohnya kayak pasien dalam dalam apa henti jantung, itu tidak ada penanganan khusus, akhirnya dapat menyebabkan angka kematian Pak, apalagi di perdesaan-perdesaan Pak. Oke, good. Kan pada intinya adalah karena masyarakat di daerah terpencil atau daerah afirmasi itu dia tidak akan mendapatkan pelayanan yang optimal, ya, menyebabkan keterlambatan penanganan dan meningkatannya angka mortalitas seperti itu. Berikutnya, berkaitan dengan isu dan etik dan legalnya. Di IGD, kita tidak hanya menghadapi masalah medis, tetapi juga etik dan legal. Misalnya, keputusan do not resuscitation atau tidak boleh dilakukan resusitasi pada pasien dengan terminal, atau informed consent yang sulit diambil pada saat pasien tidak sadar, apalagi pada pasien dengan yang notabene pada bencana massal, ya. Dilema itu dia muncul saat menentukan prioritas triase. Dilema nih, kita mau tentukan pasien yang label hitam kah? Kita mau selamatkan yang label hitam kah atau yang hijau duluan nih, atau yang merah duluan atau yang kuning. Nah, itu adalah dilema etis. Ya. Selanjutnya, teknologi itu dia semakin memegang peranan penting. Contoh adalah tele-emergency, membantu daerah terpencil untuk mengakses spesialis. Kemudian yang berikutnya, AI mulai digunakan untuk membantu triase otomatis. Dan POCT, dia memungkinkan pemeriksaan laboratorium itu akan dilakukan di IGD dengan hasil yang cepat. Jadi, itu kalau di rumah sakit besar ya. Kalau di Ambon tuh belum ada sama sekali. Seperti itu. Maka itu kamu harus, apa ya istilahnya, mudah-mudahan lah kamu profesional nanti bisa di luar. Biar kamu bisa melek tuh bagaimana teknologi itu ada. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi interprofesional atau IPC adalah kunci di IGD, yaitu dokter, perawat, farmasis, radiografer, semua itu harus bekerja dalam satu tim. Perawat punya peran penting melakukan triase, ya, mengkoordinasi intervensi dan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, seperti itu. Ringkasnya, gawat darurat itu dia bisa menghadapi banyak tantangan. Contoh, di IGD yang penuh sesak atau istilahnya overcrowding. Kemudian, keterbatasan SDM, ya, hingga dilema etik. Namun ada peluang. Peluangnya apa? Teknologi baru, kolaborasi lintas profesi, ya, dan guideline berbasis pada bukti, seperti itu. Pertanyaannya adalah gini, kira-kira apa strategi utama untuk menghadapi tren gawat darurat secara global? Yaitu dengan apa? Dengan cara adalah implementasi dari EBP, Evidence Based Practice, ya, dan adaptasi teknologi. Rasionalnya apa? Karena keduanya itu bisa meningkatkan efektivitas dari pelayanan pasien di IGD, seperti itu. Apa itu evidence based practice? Ya, evidence based practice adalah pendekatan yang mengintegrasikan 3 komponen, yaitu apa? Bukti penelitian terbaik, ya, keahlian klinis tenaga kesehatan serta nilai preferensi dari pasien. Jadi, EBP itu bukan sekedar mengikuti jurnal, tapi juga menggabungkan pengalaman klinis dan menghormati pilihan pasien. Seperti itu.
Berikutnya, EBP pada cardiac arrest. Yang ini ya, tadi kita tanyakan ya. Ini adalah, sudah terlihat videonya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, itu adalah namanya defibrillator. Kalau di lab, itu namanya AED. Automatical External Defibrillator. Pernah lihat? Di lab? Nah, nanti kamu kalau ada waktu berkunjung di lab. Tanya Ibu Yati, Ibu kira-kira itu AED itu yang mana Ibu? Nah, nanti ditunjukkan sama Ibu Yati. Ya. Terus, pada pasien henti jantung, penelitian konsisten menunjukkan bahwa kualitas CPR atau resusitasi jantung paru ya, pijat jantung, itu bisa menentukan keberhasilan. Kompresi dada harus cukup dalam antara 5 sampai 6 cm dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Defibrilasi harus dilakukan secepat mungkin. Setelah ROC, itu kita lanjutkan dengan perawatan post-CRC untuk mencegah kerusakan pada otak. Seperti itu. Itu dia punya penelitian. Berikutnya, pada pasien dengan trauma. Pada pasien trauma dengan perdarahan yang masif, itu pemberian tranexamid, ya, acid atau TXA, dalam 3 jam pertama itu terbukti nih, menurunkan angka kematian. Itu berdasarkan hasil penelitian. Protokol ATLS tetap menjadi fondasi utama dalam penanganan trauma. Dengan pendekatan apa? Pada primary survey, IBCDA, seperti itu. Kalau pada pasien stroke, ya, pada pasien stroke iskemik, itu pemberian RTA, TPA, itu dalam 4,5 jam. Tadi pertama itu dia terbukti nih meningkatkan outcome pada fungsional otak. Bila ada oklusi besar, ya, tromboektomi itu bisa dilakukan dalam 6 jam pertama. Untuk deteksi dini, screening fast itu sangat terbukti di komunitas atau di masyarakat. Seperti itu berdasarkan hasil-hasil penelitian. Ini sudah saya rangkum. Kemudian, bagaimana berkaitan dengan pada PPOK ya? Pada PPOK, eksaserbasi akut itu, kemudian terapi oksigenasi dan bronchodilator itu adalah langkah awal. Jika gagal, NIV itu harus segera dimulai untuk mencegah adanya intubasi. Intubasi kan, Seng? Gagal nafas. Dia harus pakai corong tuh, pipa terkes masih di dalam mulut. Seperti itu. Kortikosteroid intravena itu terbukti memperbaiki fungsi paru lebih cepat dan mencegah adanya relapse. Relapse itu artinya dia tidak bisa, apa ya, kayak kolaps gitu loh. Paru-paru tidak bisa mengembang. Pada pasien sepsis, ya, kecepatannya adalah segalanya. Artinya, antibiotik itu harus diberikan dalam 1 jam pertama, ya. Cairan resusitasi 30 mili per kilogram diberikan dalam 3 jam. Monitoring kadar laktat itu penting karena bisa menunjukkan perfusi jaringan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, pada pasien dengan obstetri ya, perdarahan postpartum ya adalah penyebab utama kematian ibu di Indonesia. MTSL itu terbukti efektif menurunkan angka kejadian. Jika terjadi perdarahan masif, transfusi itu harus segera dilakukan. Tahu oksitosin nggak, Seng? Oksitosin. Pertanyaannya nih, mengapa oksitosin itu diberikan pada AMTSL? Oksitosin, supernaturon dinas toh di maternitas. Sudah, Pak. Apa itu oksitosin? Untuk merangsang oksitosin itu untuk Apa diberikan kepada apa? merangsang Merangsang apa? Rangsang ini banyak, cuy. Merangsang apa? Kontraksi janin. Ya. iya, Iya, Pak. lupa, Pak.
Ya, mengapa oksitosin itu diberikan pada AMT-SL? Karena apa? Oksitosin itu dia bisa merangsang kontraksi uterus, ya, mencegah Ya. adanya atonia uteri yang menjadi penyebab utamanya PPH seperti itu. Kemudian pada anak, ya, perhitungan dosis obat itu sangat berbeda dengan dewasa, ya. Brownlow tape digunakan untuk memperkirakan dosis obat dan ukuran alat berdasarkan panjang badan anak. CPR pediatrik itu juga punya aturan tersendiri. Semua peralatan harus sesuai dengan berat badan anak. Ya. Kemudian, implementasi EBP itu bukan hanya soal tahu jurnal, tapi butuh sistem. Artinya, tenaga kesehatan itu harus dilatih berkelanjutan. Protokol standar itu juga harus ada, ya. Dan evaluasi rutin itu harus dilakukan. Dan manajemen rumah sakit itu wajib mendukung seperti itu. Sekarang kita diskusikan kasus, ya. Seorang pasien trauma kepala dengan GCS 6 dan tekanan darah rendah. Apa prioritas intervensinya? Jawabannya apa? RW itu harus segera diamankan. Misalnya dengan intubasi, ya. Kemudian dilakukan resusitasi cairan sesuai dengan protokol pada pasien dengan trauma. Seperti itu. Pertanyaannya, mengapa RW lebih dulu sebelum resusitasi cairan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa izin RW lebih dulu sebelum resusitasi? Silakan. untuk menjaga jalan nafas tetap stabil, Pak. Oke. Karena apa? Tanpa adanya airway, pasien itu tidak bisa bernafas. Risiko hipoksia itu lebih fatal dibandingkan hipotensi jangka pendek seperti itu. Ya. Kesimpulannya apa? Penelitian memberikan dasar pengetahuan. Tren dan isu menggambarkan tantangan nyata di lapangan. Dan EBP itu menjadi solusi. Sebagai calon perawat gawat darurat, kalian harus cepat dan berbasis pada bukti. Saya ingin kalian merenung nih, ya. Saat nanti bekerja di IGD, bagaimana kalian akan mengintegrasikan ilmu ini ke praktek sehari-hari. Ya. Kalian harus membaca, rajin-rajin membaca begitu loh, Dek. Misalnya guideline-nya apa, update ilmu seperti itu. Ya. Demikianlah kuliah hari ini. Ingat, di ruang gawat darurat, setiap detik menentukan kehidupan, ya. Seperti itu, tugas kalian adalah harus terus belajar, memahami bukti ilmiah, dan berlatih keterampilan klinis agar menghadapi situasi krisis ataupun kritis pada di IGD. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ada pertanyaan? Silakan. Shalom, Pak. Sebelum Belum, Pak. ada pertanyaan, silakan. Habis ini langsung kita praktek ini ya. Mendeley, siapa yang pakai laptop? Raise hand. Pakai emoticon ya. Reaction, angkat tangan. Yang pakai laptop? Ada? Yang ada yang mau pakai laptop? Halo? Ada nggak sih yang pakai laptop? Satu orang kah? Ada nggak sayang? Fahmir? Pakai laptop kah tidak? Iya, Pak. Pakai laptop? Iya, Pak. Tadi bertanya kamu mbak diam bibir satu nih. Saya pakai resen, Pak. Mana? Oh ya sorry. Ketutupan dengan lampu. Selain Fahmir siapa lagi? Ya Allahu Akbar la ilaha illallah. Mahasiswa Pertanyaan Perat yang belum cuma punya, satu Pak. orang. Ya, belum ada yang punya. Bertanya dong, siapa yang punya iPhone? Siapa yang pakai iPhone? Ada? Sudah Pak, ayo dong ya.
namanya mahasiswa, ya kan? Itu wajib hukumnya punya laptop. Wajib hukumnya. Kenapa wajib? Kalian nggak mau bikin tugas, mau cari apa update artikel atau bagaimana, kamu pakai apa? Mau pergi warnet sih nggak apa-apa sih warnet. Tapi dikira tuh ada warnet kan? Tidak ada, Tidak Pak. ada, Pak. Nah itu. Nah, kira-kira kamu pakai HP, kah? Nah, kira-kira kamu mau ketik pakai HP? Beta sarankan, kalau musim cengke, musim pala, musim kabung-kabung kayak begitu itu, minta kamu pun bapak. Beli yang murah-murah ataupun yang second juga nggak apa-apa. Karena apa? Kalian sudah semester 5, tidak lama lagi kalian mau proposal dan skripsi. Kalau kamu mau harap apa? Mau ding tamang, kawan nih, kita bisa nebeng di kampung kah? Jangan harap. Dong urus dong pun diri sendiri dulu. Baru kamu. Itu pun kalau teman sejati sih. Mau bantu. Kalau saya ya, saya bayar beta dah. Kayak gitu. Nah, kira-kira kamu mau semester 5 nih. Nah, kalau saya ada laptop mau bagaimana? Pinjam dong. Masa kamu saya ada usaha? Kan kamu pun teman-teman itu bukan hanya keperawatan saya tuh. Kan ada kesmas, ada farmasi, radiologi, bidan. Kan bisa pinjam. Saya ada usaha lain. Oke, Fahmir, silakan beta kasih ini ya kesempatan untuk dirimu menjadi co-host ya. Fahmir mana ini Fahmir? Nanti dirimu apa slideshow ya. Silakan slideshow di Google, buka Google. Coba di apa share screen. Diriku tonton. Oke, buka Google Chrome. Ingatkan emailmu sama passwordmu kan? Ingat, Pak. Oke, beta awas lah kalau dirimu lupa lah galap. Ini apa? Lama ya? Ada telepon. Iya, Pak, jaringan. Ada kuota toh? Bisa download toh? Iya, Pak. Ini insya Allah bermanfaat untuk dirimu dan teman-teman. Nanti kalau dirimu sudah tahu caranya, ajarkan ke teman-teman ya. Kalau dong sudah ada laptop. Wih, Bu, kayak ini terlalu berat ke apa ini? Terlalu banyak file ke apa? Iya, Pak. Kayaknya Pak. Kan terlalu banyak film. Hmm? Udah. Oke, silakan diketik di situ Mendeley. 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 Mendeley itu, Mendeley desktop. Eh? Mendeley desktop. Yang tadi itu ulang. Desktop. Mendeley desktop. Kenapa saya Itu bikin? apa lah itu? Mendeley. Nah, itu Mendeley. Mendeley desktop itu. Oke, buka itu. Oke, silakan di itu eh, download yang Mendeley desktop 1.19 itu for Windows. Yang ini, Pak. Ya, tunggu proses download. Karena saya tidak bisa slideshow apa share screen karena saya sudah punya aplikasinya. Lumayan cepat ya.
Sudah, silakan dibuka foldernya. Belum ya? Belum, Pak. Belum selesai itu. Oh, coba dibuka di itu di apa? Full Sudah, Pak. download history itu tuh. Coba buka filenya. Buka. Sudah belum? Coba buka folder saya, buka folder. Nah, itu buka. Show in folder. Hmm. Ya, kan sudah tuh. Wih, baru satu kali sanjung langsung akan ngelola tuh. Iya, Pak. Yang ini ya? Mana? Download. Di download. Wait, Oke, itu bukan. Klik 2 kali. belum. Klik kiri 2 kali. Klik kiri 2 kali. Oh, klik kiri 2 kali. Sudah. Sama. Sudah, oke, masuk proses tuh. Tenang. Udah kayaknya file-filenya sedikit-sedikit tapi kenapa Lola itu? Biasa kalau Lola itu dirimu recycle bin itu deh, di sampah. Itu dirimu terlalu banyak folder, itu dihapus. Tapi kenapa siapa? Apa nih Lola? Kalau recycle bin kasih Apa nih? Yang pakai kantong sampah, Baik, trash. Pak. Itu tuh harus dihapus semua. Ada sampah di mana sih? itu nanti kontrol apa? Barangkali. Lama ya? Nah, itu buka tuh, kakak. Mana tadi? Yes or no, Pak. Mana sih yang dapat lihat? Di sini verified receive. Coba dirimu stop share screen. Stop share screen. Tidak kelihatan bisa, ini Pak. slide-mu. Gini, dirimu kalau untuk ini share screen toh, Yes atau no? Iya. Yes. coba Apakah coba dirimu stop share screen dulu. Some of details. kenapa nggak muncul? Di sini Tapi di sini jadi muncul. Dirimu kalau share screen toh, Fahmir lihat dulu. Fahmir. Iya, Pak. Dirimu coba stop share screen toh, stop share screen. Dirimu share ulang toh. Di situ kan nanti ada tulisan screen yang paling atas tuh, entire screen. Bisa, Pak. Hah? Di sini, so do you want to allow this capture? Yuk, kamera dah. Pak, saya punya kayak gitu juga, Pak. Bentar. Oke, Iya, stop share screen Pak. tuh. Coba dirimu stop share screen dulu deh. Ini, Pak. Fahmir. Belum muncul. Putri punya, Pak. Hah? Dirimu coba stop share screen dulu. Oke, saya stop dari sini saja ya. Oke, kita ulangi. Dirimu coba share, toh, klik share. Jadi Halo. Fahmir. iya, Pak. Share itu di situ kan ada tulisan entire screen, entire. Izin, Pak. Mau masuk Zoom tapi tidak bisa, Pak. Entire screen tuh. Entire. Ini yang Putri punya itu bagus tuh. Kelihatan nggak Seng tuh? Itu entire screen. Itu. Klik itu. Nanti baru dirimu yang tadi yang apa file yang tadi yang sudah di-download mana tadi? Dirimu sudah buka kah belum? Sudah. Buka yang tadi. Coba klik. Pada saat sudah dibuka, langsung senjata, Pak. Bisa bagian layar. Iya, ini putih. Sampai di sini sudah tidak bisa bagian layar lagi, Pak. Dulu entire screen toh yang di bagian atas toh tadi. Ya, tidak bisa, Pak. Masa sih?
Ini Pak Ulang. tidak saya lebih putri Pak. Tidak bisa. Coba. Ini Cek. Ini diriku kirim ini. Ini Coba dirimu lihat WA. Klik yang itu, Dek. Kita kirim di WA tuh. Yang kita kasih warna kuning tuh. Entire screen itu yang screen tuh. Saya paham. Iya Pak paham, tapi pada saat sampai di mau buka medley-nya sudah tidak bisa share Maksud tidak bisa? screen lagi Pak. Iya kah? Ya, klik itu lagi yang centang ini, share option tuh, yang share sound, share optimize for video sharing. Iya. Mati. tekan tanda kurang. Ini tidak ada tampilan nih. Jaringan kami. Sudah masuk lah. Tunggu. Coba. Mana? Kok tidak terdengar? Tidak ada Pak. Putri coba Coba dirimu share screen ulang. Share screen ulang. share screen. Ini. Biasa kalau entire screen itu dia langsung muncul. Iya Pak. Tadi pada saat buka aplikasinya, pas sudah mau terbuka langsung share screen-nya berhenti Pak. Oke. Coba dirimu stop share screen. Kalau dirimu ikut beta panduan video ini. Saya bikin stop share screen dulu ya. Oke. Iya, Pak. Bentar. Benar itu yang bikin ibu. Bentar. Lihat tidak? Lihat Pak. Oke. Oh, benar. Sekaligus nanti setelah aplikasi browsernya terbuka, selanjutnya pada pencarian atau pada address bar silakan ketikkan yaitu oke, kita pilih yang ini. Kemudian kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Selanjutnya setelah kita diarahkan pada tampilan seperti ini, selanjutnya kita download aplikasi Mendeley sesuai dengan OS yang kita gunakan. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada Windows, ada Mac OS, kemudian ada Linux. Akan menyimpan aplikasi mentahan atau master dari aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini saya akan menyimpan pada folder download. Kemudian saya klik save. Kemudian proses downloadnya akan tampil di pojok sebelah kiri. Perhatikan di sini downloadnya hingga selesai. Perhatikan aplikasi Mendeley-nya sudah berhasil di-download. Selanjutnya untuk melanjutkan ke proses install, teman-teman bisa klik tanda panah kecil ini lalu klik open atau bisa juga langsung double klik pada filenya. Oke, langsung kita open. Kemudian jika tampil seperti ini, klik pada run yang ini. Famir? Pak. Muncul kayak begini Kak Seng? Iya, kalau di saya Muncul. yes atau tidak sama? Iya, langsung yes.
Oh yes, siapa? Sudah? Oh, berarti yes. Jika ada konfirmasi, klik yes. Kemudian jika tampil seperti ini, silakan klik next. Kayak gini saya tadi. Yes. Yes, sudah? Muncul kayak begini tidak? Iya, Pak. Oke, next langsung. Kemudian Next. jika tampil seperti ini, silakan klik next. Kemudian Agree. untuk lisensi agreement-nya kita klik Agree. agree yang ini. Terus, Lalu untuk tempat muncul nggak, Seng? Muncul, Pak. Sudah Pak. Oke, next langsung. Next, Pak. Iya. Oke, langsung install. Iya. Muncul install tidak? Sudah, Pak. Oke, masih proses ya? Instan. Iya, install. Iya. Sudah? Sudah, Pak. Ada Sudah Kak, sebentar menginstal Kak. Oke. Oke. So, muncul finish atau belum? Sudah Kak. Ini masih proses. Iya, masih proses, Masih Pak. proses Pak. Lama kah cepat? Prosesnya lama kah cepat? Sudah cepat, Pak. Hah? Sudah, Pak. Sudah mau selesai. Oke, langsung klik finish ya. Iya, Pak. Muncul kayak begini tidak? Ya, sudah. Iya, Pak. Finish, Pak. Oke, langsung klik finish. Pak, saya sudah masuk di aplikasi, Pak. Oke, Sudah, Pak. sebentar. Tunggu. Oke, coba share screen. Coba di share screen, Sudah. muncul kah, Seng? Sudah, Pak. Ada sementara Coba share screen. ini. Di minimize tuh, itu minimize. Yang tadi muncul kasih di aplikasi tadi tuh. Coba di minimize. Kalau minimize kasih yang tanda strip kurang tuh di bagian pojok kanan atas tuh. Aduh. Kasih klik lagi. Sudah, Pak. Mana muncul? Itu klik di itu. Register. Klik register. Siap, Pak. Register dulu, klik register. Jangan email, jangan kasih masuk email dulu. Oh, Jangan kasih siap, masuk Pak. email. Register. Register langsung. Karena kan dirimu belum punya akun. Oh, siap, Pak. Sudah kan? Sudah. Sudah belum? Ini pengen bola tadi. Mulai. Lama. Ini terlalu banyak video ke apa ini? Iya Pak. Iya, bola. Coba tekan apa? Ya, dirimu buka di Google Chrome. Buka Google Chrome. Itu. Di situ coba klik register Mendeley. Registrasi. Register. Register pakai register. Bukan register. Create a Mendeley account. Klik itu. Ini lama. Saya ada sinyal kah? Klik OC ke email. Saya ketik OC ke email. Nama panggil, Kak? Username itu nama depanmu. Family name itu Marga.
Coba Bunda sebut. Password email apa? Passwordmu samakan dengan email saja. Password bukan password. Passwordmu samakan dengan password email. Sabar, Password sabar, bukan. lupa password. Allahu Akbar galap. Bukan itu maksudnya untuk yang sama karena saya bikin password per ini masuk di itu. Oh, maksudnya beda, harus beda. Sama deh. Harus sama biar Kang sayang ini. Passwordmu apa? Bukan di Chrome. Yang X cuy. Chrome. Yang tadi Yose punya itu tadi. Aduh, Sabar. hancur sudah. Jangan bikin panik. Ibu saya bikin panik. Nih, Jangan tekan X. sing. Sudah X dulu nanti baru buka lagi. Tuh, Password tuh. Passwordnya apa? CEO. Itu password apa itu? Ya Allah Fahmir. Betul Subia tadi Yose bilang soal. Tadi ada sempat kirim di WhatsApp. Galap. Anda mana nih? Yang itu aku nomor HP langsung hafal luar kepala. Mbak Amir ini katanya jadi kuliah jam 10, Seng. Jadi tuh kelas yang lebih di kampus nih. Tekan apa, Pak? Oke, klik dua-dua itu. Itu lagi klik. Oke, register. Bismillah. Lama ya. Nah, dirimu register pakai apa? Explore kah atau di Google Chrome? Fahmir? Halo? Halo? Pak, mohon maaf. Maaf, Pak. Saya belum bagus, Pak. Jadi Jaringan tak keluar. Saya tadi dirimu tuh apa ini sih tidak muncul nih. Coba ulang slideshow, share screen. Tekan tanda kurung. Coba share screen. Sebentar, Pak. Ada hati keluar, Pak. Sudah baru masuk, Pak. Lanjutkan. Share. Yang ini kan. Tadi di mana? Di Chrome ya? Itu di sini. Sana tinggal tutupnya. Nah itu. Registrasi lagi. Tadi sampai mana ya? Akan tadi masih ada tunggu. Counter. Udah tunggu. Ya, benar. Lama ya. Continue the cancel. Saya belum. Dia tadi sudah bilang sih jangan keluar. Oh, passwordnya salah. Kok bisa? New password must be. 8 Artinya apa sih? karakter harus 8 ini satu besar. Oh, satu besar. Astaga, galap. Harus ada angka di akan. Sudah. Coba itu kasih tanda mata itu yang tanda mata tuh. Sudah saya ini. Betul, Coba Pak. belum? Langsung. Tapi Bawah. Iya, Pak. Maksudnya di depan tuh. Sudah belum? Sudah, Pak. Register. Nama depan. Oh, passwordmu itu harus 8 karakter yang berbeda. Oh. 9 tadi. Huruf besar, huruf kecil. Bentar. F-nya besar saja, F-nya besar. F-nya besar.
Coba kasih muncul itu. Dosa akan mungkin nggak usah itu password. Iya, Ah, Pak. underscore, 2000. underscore, underscore, simbolis spasi. Bisa pakai Oh, spasi. iya, Pak. Underscore, underscore kah sayang? Ah, begitu boleh. Ah, lanjut. Oh, ini baru Kalau si biru. strong, saya harus hafal ya. Wih, Sebelum password. sabar Pak, terus lupa. Udah, nanti tekan kirim apa sih? Oke, continue. Save Oke, saja. save. Jadi dirimu kalau mau masuk itu langsung otomatis. Iya, Pak. Siap, Pak. Sudah? Ini apa? Oke, langsung buka Mendeley. Kasih tutup. Tutup. Minimize saja, minimize. Buka aplikasi Mendeley. Ingat tadi toh passwordnya toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Namai? Suklika belum? Sudah, Pak. Baru nih. Itu Sukri. Tunggu begitu terus bagara. Ini terlalu atau sampai subuh nih. Iya, Oke. Pak. Email. Kasih isi email. Email yang tadi. Password yang tadi. Oke, password yang tadi. F-nya besar. Strap 2004. 2004. Oke, stay sign in. Kemudian klik sign in. Sign in. Dia yang klik di bawah tuh, kanan bawah tuh, kanan bawah. Sign in. Sampai besok. Oke, ditunggu. Aduh. Lama. Banyak kata saya. Jadi Welcome to Mendeley. Ini dirimu klik install now. Install. Oke, itu nanti akan tersinkron dengan dirimu punya Microsoft Word. Oke, terinstall. Close. Close. Oke, next saja. Next saja. Next. Close. Oke. Close. Oke, Osi minimize dulu, minimize itu. Osi buka Google. Buka Google, buka Word, Microsoft Word. Oke. Visually baru buka. Pulang lalu siapa nih laptop? Ini jam 10 kamu kuliah dari siapa, Dek? Pak Idam, Pak. Pak Idam, Pak. Oke. Sujanji jam 10? Sudah. Belum Antum masuk dengan apa? Kembali. Ke pertanian dewasa kah? Iya, Pak. Oke. Sistem muskuloskeletal. Oke, yang ajar neuro siapa? Ya, Pak. Yang masuk di neuro siapa? Neuro Pak Pak Ali, Pak. Oh, itu kita pun adik sepupu. Oh, siap, Pak. Ini buka black dokumen, Pak. Iya. New dokumen. Iya. Sudah? Oke, saya buka reference. Contohnya ke reference lah. Klik. Itu langsung sudah muncul ya, Mendeley. Iya, Pak. Oke, buka di Google. Buka Google langsung. Oke, beta ajarkan caranya mendownload artikel. Misalkan dirimu terkait dengan metode FAST, ya. Coba klik di situ. Dia yang search URL tuh. Artikel. Efektivitas metode FAST. Apa? Efektivitas, bukan ekte.
Kamu itu mau belajar Oh. kamu kayak anak SD lah ya. Efektivitas, efektif. Oh, efektivitas, Pak. Efektivitas. Pakai V, cuy. Efektivitas. Nah, Allah Fahmir. Ternyata kita kalau di sini kita pukul yang kayak rap nih. Efektivitas, metode fast. Metode Fast. Fastnya besar. F-A-S-T. Bukan. F-A-S-T, bukan V. FA S-T. T. Ah, Nah, dalam deteksi dini stroke. dalam deteksi sudah, Pak. betul ada Eh, di sini. PDF, spasi PDF. Ya, itu Oke, klik. Nah, ini langsung muncul nih artikel-artikel yang notabene bisa di-download. Coba di bawah lagi. Coba di itu pelatihan deteksi dini. Klik kanan. Yang di atas tuh, Arkes itu. Yang ini, Pak. Ya, Artex yang di atas tuh 2024 tuh. 27 Agustus, nah itu. Klik yang judulnya, klik judulnya. Apa, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan, new tab. New tabs di bawah, atas sekali, di atas sekali, atas. Nomor 2. Ini, Pak. Open link in new tabs. Oke. Saya balik ulang lagi tuh yang tadi tuh, klik tanda samping kiri tuh. Klik tanda panah kiri. Ini kan? Balik ulang. Biar nanti dirimu tuh langsung kalau mau buka halaman itu, dirimu langsung new tabs biar akan sing tak tutup. Bukan yang di bawah lagi, yang di bawah lagi. Ini, Pak. Ya. Tekan begitu ke kanan. Klik kanan, new tabs. Sudah klik. Oke, ketemu buka langsung di vitamin tadi tuh. Yang tab yang di atas tuh. Yang ini, Pak. Jurnal ilmu kesehatan. Klik. Oke. Coba di bawah. Bawah. Bawah lagi. Coba cari akun penjuru tadi tuh. Ada kasih yang fast tadi tuh. Coba bawah lagi. Cari artikel yang dia punya fast tadi tuh, fast. Bawah lagi. Bawah. Setengah deh. Coba bawah lagi. Bawah. Jadi cari judul yang sesuai tadi tuh, yang dia fast tadi tuh. Tidak kan? Oh, setengah deh. Tutup ya, tutup. Tutup. XX. X, Pak. X saja. Bukan itu. Yang itu tabnya saja, yang tab yang X tuh. Kanan. Bukan. Bukan. Bukan yang vitamin tadi, kan ada tanda X tuh. Yang ini nih, he. Yang X tuh. X. Oh ya, sabar. X. Yang mana? Ini X yang ini nih. Oh, sabar, ini ada yang ini, Pak. Ibu tuh kalau mau buka ini Mana? akan stop sharing, Pak. Sabar, Pak. Stop share lagi. Soalnya dia screen ulang. punya bagian di atas ketutupan, Pak. Lupa. Itu asik. Kan bisa digerakkan itu. Gerakan itu. Diberhenti kan orang. Tutup perut. Bikin Tutup yang arsip itu, vitamin tuh, jurnal tuh. Yang ini, Pak. Iya. Itu tutup. Balik Tidak, yang Pak. sebelah, yang evaluasi tuh. Bawah lagi. Itu. Klik yang PDF tuh. Klik yang PDF. Sebelah coba PDF mana lagi? Yang ini, Itu Pak. tuh. Klik. Itu download. Jadi itu bisa di-download. Klik download. Nice. Oke, klik. Buka.
Ah, sudah? Belum, Pak, belum. Sudah, Pak. Oke, buka folder. Kan sudah masih di download toh? Iya. Oke, Sudah, coba Pak. cari yang artikel lagi, ulang lagi. Cari artikel ulang lagi. Coba yang di itu, yang Journals ID itu. Yang ini, Pak. Nah, klik kanan, new tabs. Open link new tab. Klik. Pakai kartu siapa? Pakai 2 jurnal saya. Klik itu. Yang deteksi dini tuh. Masih belajar ini. Klik yang deteksi dini. Sudah? Oke, Sudah, cari Pak. yang PDF. Yang ini, Pak. Download PDF tuh. Oke, download, unduh. Sudah? Oke, buka di Mendeley. Mendeley. Itu kan Sudah, otomatis kan sudah masuk di itu ya. Coba dibuka di My Document dulu. Coba buka My Document. My document. Nah, buka folder tuh. Di download tadi itu mana? Sudah, Pak. Ini. Download. Coba saya bikin folder baru saya. Folder baru. Di download saya, di download tapi bikin folder baru. Folder baru itu bagaimana sih? Folder baru itu bagaimana sih? Tunggu. Saya pilih Coba yang caranya itu. sih. Ini. Klik kanan saja. Klik kanan, coba ditambah lain. Apa nih? Yang ada? Property. Bukan itu. Jangan klik file. Jangan klik file. Klik di situ. Bukan. Klik yang di OneDrive. dalam hitam-hitam tuh. Bukan. Klik yang di dalam hitam. Yang di download, tapi jangan diklik yang di filenya. Klik yang di hitam-hitam yang lain. Kiri, kanan. Arahkan kursor di bagian kanan. Jangan di atasnya itu. Di bawah. Yang kosong. Arahkan Ini, kursornya Pak. nih, Kak. Klik kanan. New. New, klik. Folder. Di atas. Artikel. Taruhkan nama. Ketik artikel. Sudah. Oke. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Tekan ini. Kasih masuk yang tadi tuh, 2 artikel yang tadi tuh. Itu. Ini kan. Di blok. Bagaimana biasanya? Kasih masuk di dalam artikel. Seret saja, kasih masuk. Diseret, kasih masuk. Kasih masuk di artikel. Nah, sudah. Oke. Lanjut. Kasih masuk yang satu lain. Tekan lama. Berinya si Wadian betul kalau kasih panikan itu sendiri. Kalau begitu jangan bukan. Jangan di blok. Jangan. Maksudnya klik satu filenya saja, klik satu file. Itu saja. Klik. Bukan. Bisa tekan lama. Bukan tekan lama. Kayak tekan ini langsung seret langsung. Langsung artikel. Oke, good. Arah ke Mendeley. Buka Mendeley. Ini harus hafal ya. Iya, Pak. Cara kasih masuk artikel itu tadi, langsung klik add. Yang di kamu anak panah di bawah tuh. Yang samping. Samping. Itu. Klik. Artikel. Klik yang download tadi. Kasih masuk. Ini, Pak. Artikel. Klik 2 kali. Oh, coba cancel. Cancel dulu. Klik ulang lagi yang add. Klik 1 kali. Add folder, jangan add file ya. Add folder. Siapa? Jadi langsung 1 kali masuk. Coba di download. Tadi tuh mana download? Klik 2 kali. Klik yang anak panahnya tuh, artikel. Klik artikel. Oke, langsung oke. Sudah, Pak. Oke, muncul ya. Iya, Pak. Ini langsung otomatis, toh. Tapi saya harus memastikan dulu. Saya buka filenya. Buka file ini yang di author tuh. Klik author.
Authors. Iya, Pak. Klik filenya. Klik file di authors. Yang authors tuh di file. Ah, bukan. Saya klik akan file. Ah, itu klik 2 kali. Oke. Saya lihat di judulnya nih. Karena ada di sebelah kanan, pojok kanan. Pojok kanan itu kan ada pilihan tuh, type-nya. Tipe. Tipe toh. Klik tipe. Kan ada klik jurnal tuh, jurnal artikel. Wih, Pak Diam kakak tuh ada ini nih. Klik dulu, klik. Itu suara keluar. Klik jurnal artikel. Iya, Yang Pak. tipe. Klik yang tipe itu, klik. Nah, ini kan ada pilihan toh. Kalau dia berupa buku ya buku, toh book section, toh. Nah, Siap. tapi karena ini ada artikel, jadi jurnal artikel, klik jurnal artikel. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Judulnya sesuai tidak nih? Judul. Iya, Pak. Deteksi dini penyakit stroke. Oke, sudah selesai. Autornya betul ya. Savitri bla bla bla. Oke, lanjut. Jurnalnya siapa? Punya jurnal inovasi pengabdian masyarakat. Betul tidak? Sama tidak? Betul, Pak. Oke, tahunnya tahun 2024. Volumenya 4, betul. Isi itu nomor ya, sama dengan nomor ya. Halaman betul tidak? 115 sampai 220. Oke, betul. Lanjut. Langsung X. Kalau sudah betul Ini, semua Pak. langsung X. Nah, kita harus cek ulang ya. Terus yang kedua, buka. Oh, ini untuk buat. Oke. Judulnya betul ya. Oke. Iya, Pak. Cecilia oke, semua sesuai. Oke, klik X. Oh, iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Kita harus pastikan sesuai semua ya. X. Sudah, Pak. X, Pak. Sudah? Nah. Saya buka di Word. Di Word. Nah. Sudah, Pak. Saya ketik sembarang saja. Definisi bla bla bla. Ketik sembarang saja. Bla bla bla. Itu misalnya punya siapa gitu kan? Saya coba copy paste dari itu, toh. Spasi. Langsung insert citation. Langsung klik reference tadi ya. Reference yang di atas. Langsung insert citation. Ini, Insert. Pak. Klik. Go to Mendeley. Go to Mendeley. Klik satu saja, Savitri. Klik yang Savitri. Klik 1 kali. Bukan dibuka. Kalau dibuka kan 2 kali tuh. Kasih tidak Klik bisa. 1 kali siapa? Langsung side. Cite yang di atas tanda petik tuh. Cite. Kanan kiri atas. Bukan. Kiri atas. Klik itu 1 kali. Ini, Pak. Klik dulu. Bukan. Klik dulu 1 kali yang Savitri. Oke, klik Sudah, 1 Pak. kali. Oke, langsung cite. Kiri kanan. Kiri atas. Klik. Memang selama ini dia pakai lah. Saya bilang apa, Mir? Sudah? Belum. Ini masih formatting, tunggu, masih lama. Langsung muncul tuh. Sudah. Oke, titik. Titik, Pak. Tanda titik. Titik. No. Tanda titik. Kasih tanda titik. Iya, Pak. Titik, spasi. Mana titikmu? Apa? Spasi. Ketik ulang lagi. Ketik awal, sembarang. Ketik sembarang lagi. Halo? Oke, spasi. Langsung insert citation. Go to Mendeley. Go to Mendeley. Oke, yang kedua. Klik 1 kali. Sudah? Langsung side. Klik 1 kali. Langsung side.
Sudah, Pak. Oke, muncul ya. Oke, Iya, enter. Pak. Enter. Sudah, Pak. Enter, bukan spasi. Enter. Oh, siap, Pak. Lagi. Nah, terus di situ daftar pustaka. Ketik daftar pustaka. Sudah, Pak. Oke, enter. Nah, langsung klik insert bibliografi. Ini, Pak. Insert bibliografi. Klik. Muncul? Oh, cara membuat daftar pustaka. Itu kalau serba. Ya. Maksudnya biar tidak yang manual. Paham gak, Oh, Seng? siap. Iya, Pak. Sudah bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Coba ulang lagi. Ketik sembarang. Hapus kah, Pak? Nggak usah, ketik sembarang saja. Ketik sembarang. Oke. Bagaimana caranya tadi? Coba dirimu praktekkan sendiri. Terus enter, spasi, insert citation, go to Mendeley, ketik, terus site, terus ketik, spasi, ketik, spasi, insert to citation, go to Mendeley, yang kedua site, terus enter, daftar pustaka, enter, terus insert bibliografi. Sudah, Pak. Sebentar tuh. Gimana? Apa perbandingannya waktu sebelum Anda mengenal Mendeley dan sesudah mengenal Mendeley? Sebelum mengenal Mendeley, kita mencari daftar pustaka susah, Pak. Dan masih bingung, Pak. Tapi setelah kenal Mendeley, sudah bisa paham untuk bagaimana menyusun daftar pustaka, Pak. Nah, maksudnya dirimu kalau misalkan, oh dia definisi nih, kita ambil artikel punya siapa? Terus harus ingat. Enggak, Seng? Betul, Pak. Contoh, saya coba buka yang Mendeley tadi, dalam Mendeley. Share live, Pak, Kak? Ya. Kan sisa 6 menit lagi ya. 9 menit ya. Mendeley. Betul, belum kelihatan. Nah, saya klik yang filenya tadi. Klik yang file, saya buka file. Bukan yang tadi itu, buka file. Yang tadi tuh yang submit itu saya klik 2 kali tadi. Nah, di sini kan ada dia tulisan tuh. Coba turun ke bawah. Turun ke bawah lagi. Bawah lagi. Coba bukan di latar belakang. Latar belakang. Nah, misalnya saya kutip punyanya di latar belakang, cuy. Jangan terlalu cepat. Latar belakang di atas sekali. Yang di bawah itu, lagi. Itu pendahuluan tuh. Saya coba berdasarkan risk case das, copy paste. Berdasarkan risk case das, bukan yang itu yang tulisan di bawah tuh. Berdasarkan risk case das yang Kementerian Kesehatan 2022 tuh. Ini, Pak. Yang di sampingnya berdasarkan data risk case das. Saya klik yang itu copy paste yang sampai penduduk sah. Copy paste sampai 9,8. 9,8. Sampai di 9,8. Copy, Ctrl C. Ctrl C. Sudah, Pak. Word. Copy paste. Ctrl V. Titik. Bukan titik, bukan titik. Langsung spasi. Hapus, langsung spasi. Langsung insert citation. Insert citation. Go to Mendeley.
Punyanya Savitri. Klik Savitri satu kali, langsung site. Baik. Nah, itu namanya kutipan. Oh, siap. Pak. Kayak gitu. Jadi saya harus baca artikel. Kamu harus rajin baca. Literasi itu wajib penting. Saya baca. Nah, terus kalau misalkan, Pak, Beta bingung nih mau cari referensi nih. Coba dirimu lihat di artikel yang tadi tuh. Coba buka di itu, Mendeley. Buka yang Savitri tadi. Kan masih sudah buka tuh. Deteksi dini, klik yang deteksi dini tadi tuh, yang di atas tuh. Kan sudah buka tuh. Yang X tuh. Iya, Pak. Bukan yang itu. Bukan, yang kiri-kiri. My Library itu, di samping My Library. My Kiri library. pojok kanan. Pojok kiri. Deteksi dini. Yang di atas. Kadang sebelah kanan. Itu kan sudah buka tuh, buka. Kayak gitu toh. Sudah toh? Terus buka daftar Sudah, pustaka. Pak. Oh, ini Daftar aku pustaka. referensi ke Menkes 2018. Saya buka lah daftar pustaka. Saya klik di situ, toh. Karena ada dia punya doi-doi toh. Saya coba buka Google. Buka Google. Buka Google. Google Chrome. Bebas, mau di mana, terserah. Buka new tabs lagi. Klik di situ, ketik SCI. Spasi lagi apa, strap hook. Nah, yang SA itu, SCI hook. Klik. Nah, itu klik. Sudah, Pak. Oke, muncul ya, kayak gitu ya. Ini hacker artikel. Jadi coba tadi yang di artikel tadi tuh yang G itu tuh, yang Mendeley tadi, ada tulisan doi-doi itu. Copy paste HTTP doi. Ini, Pak. Copy paste yang doi. Yang paling akhir. Yang akan pung akhir tuh. Yang Amelia pung akhir. Bukan di atas. Yang ini, Pak. Iya, HTTP itu copy paste tuh sampai akhir tuh. Bukan di doi doang, tapi HTTP-nya mulai dari HTTP. Dari Amelia, Pak. Bukan HTTP. Dari HTTP. Blok copy paste. Itu kasih Sini dulu sampai apa? sini siapa? Bukan. Saya kasih ini. Bagian ini nih yang page 6 sampai 6 tuh. Di bagian atasnya nih. Kasih arah ke kanan. Kasih sorong ke kanan. Tampilannya itu masih belum full tuh. Kasih zoom. Yang sini. Zoom. Coba zoom atas. Bukan zoom atas. Ini kalau saya kasih besar. Kasih zoom kecil. Zoom kecil. Kecil lagi. Buka daftar pustaka tadi. Klik HTTP tadi tuh. Copy paste HTTP sampai 19 tuh. Langsung klik. Bisa. Bisa ke sini. Di blok. Ctrl C. Ctrl C. Sudah, Pak. Langsung balik ke tadi Google tadi tuh yang apa itu SCI. Paste. Ctrl V. Oke, open. Oh, saya bisa di-download ya. Coba yang lain. Coba Mendeley yang lain. Berarti dia pun HTTP sambarang itu. Coba doi yang itu, yang hair speech tuh. Hair pitch. Yang hair pitch punya. Bawa hair speech. Yang HTTP doi yang 000 banyak tuh.
Yang ini, Nah, Pak. itu juga boleh. Itu yang Kuria Ini, Kose Pak. juga, Kuria Kose ya. Klik copy paste. Sudah? Ah, Ayo. Ini terakhir. Dirimu paham. Copy paste sih bisa. Ctrl C. Buka di itu tadi tuh. Yang SCH. Balik le. Bukan itu. Klik ini tanda panah kiri tuh. Oke. Ctrl A. Hapus saja, nggak apa-apa. Langsung Ctrl V. Open. Nah, ini langsung download artikelnya. Itu cara cepat. Paham nggak, Seng? Pak, ini bahasa Inggris semua kan pakai Google Translate kan bisa. Ya kan? iya, Pak. Oke, coba download. Nah, langsung save. Nah, terus bagaimana caranya kasih masuk di Mendeley? Silakan, buka di Mendeley. Nah, langsung file, itu hapus ya. Langsung add, tapi add file, bukan add folder ya. Karena ini dirimu kan kasih masuk ulang lagi toh. Yang download tadi. Klik open. Oke, muncul? Oke, Muncul, Pak. ketik sembarang di Word. Oh, di Word. Klik sembarang. Spasi. Langsung insert citation. Kayak tadi. Go to Mendeley. Oh, tadi dirimu copy paste punyanya Kuria Kose. Oke, klik satu kali. Langsung cite. Selesai. Klik enter. Langsung insert bibliografi. Langsung muncul semua. Paham? Paham, Pak. Yang lain paham? Wih, galap. Yang lain sama on cam. Kenapa ini on cam semua? Semangat tuh. Tidak memperhatikan kah? Paham, Pak. Saya dengan Fami soalnya, Pak. Oke, yang lain? Bagaimana? Insight, coba refleksi satu orang dulu terkait dengan materi ke hari ini. Bagaimana? Bermanfaat atau tidak? Sangat-sangat bermanfaat, Pak. Oke. Dosen yang sebelum kamu mengajar ini sudah diajarkan tidak tentang Mendeley? Belum Ibu ada, Enda, Pak. Ibu Enda pernah menawarkan, Pak.